Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 8 subtema 3 pembelajaran 2 mengenai aku suka berpetualang. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui contoh perilaku menghormati perbedaan. Yang kedua, mengetahui simbol rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, melakukan permainan galasin. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Inilah kita, yaitu Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya. Sekarang ayo membaca. Judulnya mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Lalu ada Siti yang berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Lalu ada Beni dan Lani yang memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Misalnya sikap yang pertama, bermain dengan semua teman.
apakah menunjukkan sikap menghargai perbedaan? Iya, tentu saja. Menolak pendapat orang lain bukan ya? Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik juga tentu saja bukan. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu, lalu berilah tanda yang sesuai. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, sekarang perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Yang pertama artinya jalan berkelok-kelok. Lalu yang kedua artinya jalanan licin. Dan yang ketiga, hati-hati termasuk daerah longsor. Nah, sekarang ayo berlatih. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Yang pertama, gambar apa yang sesuai? Iya, benar sekali, yaitu daerah longsor. Yang kedua, dilarang parkir. Yang ketiga, jalan berkelok-kelok. Untuk yang keempat dan yang kelima, coba kalian tanyakan kepada orang tuamu, lalu berilah tanda yang sesuai. Nah, menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok-kelok? Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor atau gobak. Nah, sekarang cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. Buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Lalu buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. Lalu buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Nah, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal.
Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjagaan garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis horizontal, dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, permainan ini sangat mengasyikkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan ini. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai perbedaan dan cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.